Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Human Resource di seluruh penjuru Indonesia. Berjumpa lagi dengan Helmi Zainuri Channel, kawan belajar Anda di bidang Human Resource. Video pembelajaran saya kali ini tentang 8 step membuat struktur dan skala upah dengan menggunakan metode 2 titik. Video ini akan bermanfaat sekali bagi Anda jika videonya dipahami secara utuh. Simak video ini sampai bagian akhir video. Jangan ada yang terlewatkan. Untuk mendapatkan link dan video lain terkait video ini, silakan subscribe, like, dan komen video ini. Yuk, kita simak videonya. Yang dimaksud dengan metode 2 titik adalah metode yang menghubungkan 2 titik koordinat sumbu absis X, yaitu golongan jabatan, dan sumbu ordinat Y, yaitu upah, sehingga membentuk sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan A plus B kali X. Garis lurus yang terbentuk dari 2 titik tersebut merupakan garis kebijakan upah. 8 stepnya adalah sebagai berikut. Step pertama, buat daftar jabatan dan upah. Step kedua, identifikasi upah terendah dan tertinggi, dan tentukan jumlah golongan jabatan. Step ketiga, tentukan rentang untuk masing-masing golongan jabatan. Step keempat, buat format tabel struktur dan skala upah, dan masukkan nilai rentang dan golongan jabatan dalam tabel. Step kelima, masukkan upah terendah sama dengan upah tengah terendah, dan upah tertinggi sama dengan upah tengah tertinggi. Step keenam, hitung upah tengah atau midpoint antara upah tengah terendah X1 dan upah tengah tertinggi, misalkan X7, dengan menggunakan persamaan garis lurus Y sama dengan A plus B kali X. Step ketujuh, masukkan nilai upah tengah atau midpoint untuk setiap golongan jabatan yang sudah dihitung dalam tabel struktur upah. Step ke-8, hitung upah terkecil dan upah tertinggi masing-masing golongan jabatan dengan menggunakan rumus pada tabel rumus skala upah. Dan terakhir, masukkan dalam tabel struktur dan skala upah. Teman-teman, untuk mudah mengerti dan memahami video ini, saya berikan contoh. Misalkan kita ingin membuat struktur dan skala upah di PT Indomarket Maju Lancar yang bergerak di bidang usaha minimarket. Ini contoh saja ya. Jumlah total karyawannya ada 31 orang, office boy 1, supir 1, satpam 3, admin 3, kasir 3, dan seterusnya sampai kepala SDM dan umum ada 1, kepala akunting dan IT ada 1, general manager 1. Total karyawannya ada 31 orang. Step 1, kita buat daftar jabatan dan upah yang terdiri dari kolom nomor, nama, jabatan, dan upah. Kemudian upahnya kita urutkan dari upah yang terendah sampai dengan upah yang tertinggi. Step kedua, kita melakukan identifikasi upah terendah dan upah tertinggi, dan kita menentukan jumlah golongan jabatannya. Upah terendah dalam contoh ini adalah Rp1.575.000 dan upah tertinggi Rp15 juta. Dalam menentukan jumlah golongan jabatan, jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang relatif sama
dikelompokkan satu golongan jabatan. Dalam menentukan notasi golongan jabatan, kita dapat menggunakan angka atau huruf, tapi sebaiknya kurang dari 10. Dari contoh ini, golongan jabatannya kita tetapkan ada 7 golongan jabatan. Step 3, kita tentukan rentang untuk masing-masing golongan jabatan. Aturan tidak tertulis dalam menentukan rentang adalah rentang untuk jabatan-jabatan dalam satu organisasi dikelompokkan dalam 3 klasifikasi, yaitu staff, supervisory, dan manajerial. Rentang jabatan bisa mengambil satu angka dalam sebaran sesuai klasifikasinya. Pada contoh kita ini, golongan jabatannya untuk 1 sampai 4, rentangnya kita tentukan 40%, golongan jabatan 5, kita tentukan rentangnya 70%, dan untuk golongan jabatan 6 sampai dengan 7, rentangnya kita tentukan 100%. Step keempat, kita buat format tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom rentang, kolom golongan jabatan, kolom upah terkecil, upah tengah atau midpoint, kolom upah tertinggi. Kemudian kita masukkan nilai rentang dan golongan jabatan dalam tabel seperti yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Step kelima, kita masukkan upah terendah sama dengan upah tengah terendah, dan upah tertinggi sama dengan upah tengah tertinggi. Terendah, tertinggi. Step 6, kita hitung upah tengah atau midpoint antara upah tengah terendah X1 dan upah tengah tertinggi X7 dengan menggunakan persamaan garis lurus. Y sama dengan A plus B kali X. Cara menghitung upah tengah atau midpoint ini ada beberapa langkah, yaitu pertama, kita hitung dulu besaran B. Cara menghitung besaran B adalah persamaan pertama atau titik pertama Y1 sama dengan A plus B kali X1. Persamaan 2, titik kedua, Y7 sama dengan A plus B kali X7. Apabila persamaan 2 dikurangi persamaan 1, kita akan mendapatkan nilai B. Kemudian yang kedua, menghitung besaran A. Dengan cara masukkan nilai B pada persamaan 1, maka kita akan mendapatkan nilai A. Kemudian yang ketiga, dengan diketahui A dan B, maka upah Y untuk golongan jabatan X lain dapat kita hitung. Ini adalah hitungan detail menetapkan upah tengah atau midpoint. Pertama, kita hitung dulu nilai B dengan cara persamaan titik kedua dikurangi persamaan titik pertama. Dengan pengurangan dua persamaan ini akan didapat nilai B sebesar 2.237.500. Kedua, kita hitung nilai A dengan cara memasukkan nilai B pada persamaan pertama, sehingga didapatkan nilai A sebesar minus 662.500. Selanjutnya, kita masukkan nilai A dan B pada persamaan setiap golongan jabatan. Maka akan didapatkan midpoint atau nilai tengah, upah tengah setiap golongan
jabatan. Step ketujuh adalah masukkan nilai upah tengah atau midpoint untuk setiap golongan jabatan yang sudah kita hitung sebelumnya dalam tabel struktur upah. Step ke-8, step terakhir, kita hitung upah terkecil dan upah terbesar masing-masing golongan jabatan dengan menggunakan rumus pada tabel rumus skala upah. Rumus tabel skala upah untuk upah terkecil yaitu 2 kali upah tengah dibagi rentang ditambah 2. Sedangkan rumus untuk upah terbesar adalah 2 kali upah tengah dikali rentang plus 1 dibagi rentang plus 1. Dengan memasukkan rumus terkecil dan rumus upah terbesar, maka kita akan mendapatkan upah terkecil untuk masing-masing golongan jabatan dan juga mendapatkan upah terbesar untuk masing-masing golongan jabatan. Teman-teman Human Resource, setelah kita melakukan 8 step membuat struktur dan skala upah dengan menggunakan metode 2 titik pada PT Indomarket Maju Lancar tadi, ini hasilnya. Mudah bukan? Membuat tabel struktur dan skala upah dengan menggunakan metode 2 titik. Yuk, silahkan dicoba dipraktekkan. Selamat mencoba. Demikian video singkat saya kali ini. Thank you for watching.